Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam, Putri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat ya. Nih. Baik Bu Titi, kita ngobrol-ngobrol hari ini kaitannya dengan nanti rencana kegiatan observasi saya di kelasnya Bu Titi. Berarti bisa dikatakan ini salah satu proses untuk kegiatan observasi supervisi di kelas. Nah sebelum itu ini kita ceritanya melakukan percakapan pra-observasi Bu Titi. Jadi kita hari ini melakukan percakapan itu tujuannya adalah harapannya nanti ketika sudah di proses pembelajaran yang sesungguhnya ketika di supervisi supaya proses pembelajaran ini nanti dapat berlangsung dengan baik. Apa-apa yang Bu Titi rencanakan di modul ajar nanti akan terlaksana dengan baik, gitu ya Bu Titi. Kita akan ngobrol-ngobrol serius tapi santai kaitannya dengan persiapan pembelajaran di kelas itu. Oke Bu Titi, untuk tujuan pembelajarannya besok Bu Titi, apa ini nanti yang akan Bu Titi berikan ke anak-anak tujuan pembelajarannya? Tujuannya itu yang pertama saya ingin murid itu memahami tentang konsep hukum kekekalan massa Bu. Yang kedua itu murid dapat menyimpulkan dari praktikum tentang hukum kekekalan massa itu sendiri. Berarti kaitannya dengan hukum kekekalan massa gitu ya Bu Titi ya. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Kalau kaitannya dengan kompetensi sosial emosional Bu Titi, ada tidak nanti yang ingin dituju dari anak-anak itu? Apa sih yang ingin dikembangkan dari anak-anak kaitannya KSE atau kompetensi sosial emosional itu? Nanti kan murid saya bagi jadi 9 kelompok ya Bu, satu kelas. Jadi nanti murid itu bisa bekerja sama antar sesama teman dalam satu kelompok itu. Bagaimana melatih mereka bekerja sama sehingga mereka melakukan praktikum dengan baik seperti itu. Berarti ingin supaya sisi kerjasama anak-anak muncul ya Bu Titi ya, dari kegiatan pembelajaran itu. Itu kaitannya dengan tujuan pembelajarannya ya Bu Titi ya. Untuk selanjutnya Bu Titi, area yang ingin dikembangkan di proses pembelajaran itu dari area apa saja Bu Titi? Ada dua macam ya Bu, dari pengetahuan. Pengetahuannya itu tentang konsep hukum kekekalan massa itu sendiri. Selanjutnya tentang keterampilan. Keterampilan saya ambil ada dua. Yang pertama tentang kegiatan praktikum, tentang hukum kekekalan massa. Selanjutnya yang kedua nanti saya tugaskan murid itu membuat video reels, video kegiatan praktikum itu sendiri, nanti diupload di IG. Berarti kalau boleh kita simpulkan nanti akan ada dua area utama ya yang ingin dikembangkan. Yang pertama adalah kaitannya dengan pengetahuan, yang kedua adalah kaitannya dengan keterampilan. Baik Bu Titi. Untuk mencapai dua fokus area yang akan dikembangkan itu, tentu saja Bu Titi kan mempunyai strategi-strategi khusus nih, ibarat orang mau ke medan perang harus ada strateginya begitu. Nah strategi itu kaitannya dengan nanti model pembelajarannya Bu Titi. Apa ini yang mau diterapkan ketika pembelajaran itu? Model yang saya gunakan model problem based learning ya Bu, jadi berbasis masalah. Menggunakan metode ada ceramah, saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan praktikum sendiri. Tentunya murid tidak langsung bisa sendiri Bu, pasti akan saya bimbing. Lalu ada diskusi antar kelompok itu sendiri, seperti itu. Berarti ini untuk modelnya akan memakai yang PBL. Kemudian untuk yang metodenya kombinasi berarti ya, ada ceramah, kemudian ada praktikum berarti ya. Ada diskusi, juga ada diskusi antar anak-anak itu sendiri begitu ya. Itu untuk strategi yang akan dikembangkan. Kalau media pembelajarannya Bu Titi nanti apa yang akan dipakai ketika pembelajaran? Karena rencananya kan praktikum kimia ya Bu, jadi kegiatannya ada di lab kimia. Nanti saya akan menggunakan alat-alat kimia itu, alat-alat dari lab kimia nanti untuk kegiatan praktikum seperti itu. Berarti menggunakan medianya alat-alat yang ada di lab kimia itu ya. Baik, tadi kita sudah membahas tujuannya apa, kemudian area pengembangannya apa, kemudian strateginya apa. Nah selanjutnya kapan nih Bu Titi kira-kira
akan melaksanakan strategi yang tadi sudah luar biasa sekali itu dari ceritanya Bu Titi. Kapan ini mau dilaksanakan ini untuk pembelajarannya? Rencana Kamis minggu depan ya Bu. Kamis minggu depan ya. Iya, Kamis minggu depan jam ke-8 sampai jam ke-10. Jam 8. Saya kebetulan memegang kelas 10C. Oh, di kelas 10C. Oke. Saya insya Allah juga free ya di hari dan jam itu. Berarti kita insya Allah deal ya Bu Titi ya. Kita nanti ketemu di Kamis minggu depan jam 8 sampai jam 10 di kelas 10C begitu ya, untuk saya melakukan observasi atas pembelajaran yang Bu Titi lakukan begitu ya. Baik, untuk selanjutnya kaitannya dengan percakapan pra-observasi ini, tadi Bu Titi sudah menyampaikan ada berbagai hal itu tadi ya, mulai kalau kita dari awal sudah ada penjelasan tadi, ada tujuan, ada arah pengembangan, ada strategi, juga waktunya mau kapan, itu juga sudah dijelaskan semua. Nah, untuk selanjutnya nanti setelah besok Bu Titi melakukan observasi, nanti ini saya informasikan lebih dulu supaya nanti Bu Titi tidak itu Bu TL nulisi apa ya begitu. Nanti ini saya mohon izin saat ini bahwa nanti ketika Bu Titi melaksanakan pembelajaran di kelas, nanti saya akan mencatat hal-hal penting utamanya kaitannya dengan pengembangan yang Bu Titi lakukan tentang strategi yang tadi sudah diuraikan. Jadi saya mohon izin nanti mencatat hal-hal penting itu. Kemudian karena itu nanti untuk bahan kita melakukan refleksi di percakapan pasca observasi Bu Titi. Jadi besok setelah Bu Titi melaksanakan observasi di kelas, melaksanakan pembelajaran, saya melakukan observasi, kita akan ada percakapan pasca observasi. Kita akan sama-sama melakukan evaluasi dan refleksi atas pembelajaran yang sudah Bu Titi lakukan gitu. Baik Bu Titi, kaitannya dengan kita ngobrol hari ini, ada enggak hal positif yang Bu Titi peroleh? Oh, ada Bu, tentu saja. Jadi saya tentunya akan lebih siap nih Bu, dan lebih paham tentang strategi apa yang akan saya lakukan dalam pembelajaran nanti. Seperti itu. Saya akan lebih siap menyiapkan tentang medianya seperti itu untuk pembelajaran nanti. Berarti lebih istilahnya lebih mantep begitu ya, lebih paham strategi apa yang nanti diterapkan begitu ya Bu Titi ya ketika proses pembelajaran. Baik Bu Titi, terima kasih sekali ini loh sudah meluangkan waktu di pagi hari ini. Insya Allah nanti saya juga sebetulnya belajar juga nanti ini dari Bu Titi, dari observasi itu saya akan belajar dari strategi-strategi yang akan Bu Titi terapkan untuk mencapai area pengembangan yang tadi sudah diceritakan. Terima kasih sekali. Semoga pertemuan kita ini nanti bermanfaat untuk pengembangan diri selanjutnya. Terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ketua kelas ya, pimpin doa dulu. Duduk siap. Berdoa turut kepercayaan akal masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah tahu belum hari ini kita mau ngapain? Belum. Hari ini kita akan praktikum tentang hukum kekekalan massa. Kalian sudah belajar ya tentang hukum kekekalan massa? Bagaimana bunyinya hukum kekekalan massa? Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Hari ini kita akan praktikum itu. Kita akan membuktikan apakah massa zat sebelum dan sesudah itu sama. Ibu bagikan dulu ya pelajarannya. Hari ini hadir semua tidak ya? Tidak. Ada berapa orang yang tidak hadir? Siapa? Yes, selamat.
Sudah rapi semua tentang ini? Mbak jangan main bola dulu ya, dengan dulu. Tugas saya nanti akan membuat video tentang percobaan hari ini. Video reelsnya nanti diupload di IG. Saya udah terima pemanasan dokumen sama tag ibu ya. Memakai IG kelas saja. Dari perkenalan, judul praktikum, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil pengamatan dan kesimpulan. Deadline-nya 1 minggu dari Ibu jelaskan tentang praktikum dulu. Ada 4 kegiatan. Kegiatan pertama itu tentang asam cuka dan soda kue. Ini namanya asam cuka ya, tahu? Nanti kalian timbang asam cukanya masuk ke dalam ini apa namanya? Masukkan di 50 mili. Setelah itu tuang ke ini apa namanya? Tuang 50 milinya 50 mili ya. Nanti kalian mengambil soda kuenya di sini ya. Nanti antri gantian. Ini ada soda kue sebanyak 2 gram. Jadi kalian timbang dulu galonnya berapa gram. Misal galon kalian itu misalnya 2,2 gram, berarti ditambah 2 gram hasilnya nanti hasilnya 4,2 gram. Paham ya? Nanti dimasukkan ke dalam galon. Setelah itu ini dibuka lalu dimasukkan ke mulut dan leher. Nah, misal sudah tempel gini ya. Nanti kalian timbang, berarti ini masa sebelum reaksi. Ditimbang berapa, ditulis, lalu dikatasin. Nanti ditimbang lagi, berarti masa sesudah reaksi. Untuk selanjutnya tentang larutan. Yang pertama larutan BaCl2 dan Na2SO4. Semua larutan ada di depan di sini. Nanti kalian menggunakan pipet yang ada di sini ya. Hati-hati menggunakannya. Kalian mengambilnya menggunakan gelas ukur yang kecil. Misal ini yang satu BaCl2, berarti yang satu Na2SO4. Nanti kalian masukkan ke apa ini? Baye. Menggunakan pipet yang panjang ya. Jadi satu di sini, misalnya ini BaCl2 di yang sebelah kanan atau kiri? Nah, nanti yang satunya berapa di sebelah kiri. Jangan sampai tercampur ya. Nanti kalian tutup begini, tutup. Setelah itu dengan bantuan ini kalian timbang, ini nanti di 0 dan 0, lalu ditimbang masa sebelum reaksi berapa. Setelah itu kalian goyang-goyangkan saja, tidak tercampur. Berarti timbang lagi nanti masa sesudah reaksi. Nanti lakukan ke larutan yang selanjutnya. Ada PbNO3 2 kali dan KI dan NaOH dan CuSO4. Sebelum
Menyimpulkan bahwa masa sebelum reaksi dan sesudah reaksi hasilnya itu tetap atau sama. Bagaimana? Yang lain, apakah praktikum kegiatan pertama masa sebelum dan sesudah sama atau tidak? Yang kegiatan pertama, yang balon, rata-rata berbeda ya. Kenapa berbeda? Kenapa? Iya, karena menghasilkan karbon dioksida yang bisa kemungkinan keluar dari celah-celah dari badan. Jadi masanya berkurang. Untuk kegiatan 2 dan kegiatan 4 rata-rata masanya sama ya, sebelum dan sesudah reaksi. Kegiatan hari ini bagaimana rasanya kalian, perasaan kalian melakukan praktikum hari ini? Tepuk tangan untuk kalian hari ini. Agenda minggu depan ya, kita akan belajar mengenai hukum dasar kimia yang selanjutnya. Ibu ini ya kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti lembar kerjanya dikumpulkan hari ini ya. Oke ya, pulang sekolah ya. Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Titi dan Pak Andi sudah hadir di sesi. Untuk kita sesinya adalah sesi untuk percakapan pasca observasi. Setelah sebelumnya saya dan Bu Titi sudah melakukan 2 tahapan, yaitu yang pertama adalah pra-observasi, kemudian kita juga sudah melaksanakan observasi di kelas, begitu ya Bu Titi. Kemudian untuk di sesi ini, di kegiatan pasca observasi ini, kita akan ngobrol-ngobrol nih Bu Titi dan Pak Andi. Kita akan ngobrol utamanya saya dengan Bu Titi untuk melakukan refleksi atas apa yang kemarin sudah dilakukan di praktek pembelajaran atau saat observasi. Akan ada beberapa pertanyaan nggih Bu Titi. Kita akan ngobrol santai terkait dengan untuk merefleksi apa-apa yang kemarin sudah dilakukan. Baik Bu Titi, untuk refleksi ini kaitannya dengan yang kemarin sudah Bu Titi lakukan. Kemarin bagaimana ini perasaannya Bu Titi setelah melaksanakan praktek pembelajaran di kelas? Gitu. Perasaan saya senang ya Bu, karena melihat siswanya juga kayak aktif ya, karena kemarin kan kebetulan praktikum di lab. Jadi betul. saya lihat siswa kayak lebih senang melihat larutan berubah warna seperti itu. Mereka iya, terlihat iya, lebih iya. senang seperti itu. Kemarin tentang hukum kekekalan massa ya Bu nggih, Titi ya. betul. Oke, jadi perasaan Bu Titi senang ya melihat Nggih. anak-anak yang antusias begitu ya. Untuk selanjutnya Bu Titi, dari praktek pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan, inspirasi apa yang Bu Titi peroleh dari praktek pembelajaran yang kemarin sudah terlaksana? Inspirasinya saya itu lebih kayak jadi misal akan mengajar itu mempersiapkan perangkat pembelajaran dulu ya Bu. Kita merancang bagaimana kita besok mau mengajar apa dan area pengembangannya nanti apa yang akan dikembangkan seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya perangkat pembelajarannya, nanti kita sudah masuk kelas, kita tahu kita mau apa seperti itu. Oke, baik. Kemudian kemarin waktu kita melakukan percakapan pra maupun kita observasi, Bu Titi menyampaikan ada area yang ingin dikembangkan, gitu ya Bu Titi. Boleh diceritakan kemarin area yang akan dikembangkan itu menurut refleksinya Bu Titi kemarin tercapai atau tidak untuk area-area itu? Kalau menurut saya sendiri alhamdulillah sudah tercapai ya Bu, kan ada pengetahuan tentang hukum kekekalan massa itu sendiri. Terus keterampilannya tuh mereka tentang praktikum, bagaimana praktikum tentang hukum kekekalan massa dan membuat video praktikum dan ternyata videonya itu bagus-bagus Bu. Saya melihat murid itu ternyata kreatif juga membuat video praktikum seperti itu. Iya. Yang di-upload di Reels IG kelas apa ya Bu Titi ya kemarin ya? Reels IG kelas. Oke, berarti memang luar biasa anak-anak kemarin itu ya. Berarti untuk area pengembangannya itu yang kemarin menjadi targetnya Bu Titi semuanya bisa tercapai begitu ya? Oke. Kemarin mungkin boleh diceritakan kembali Bu Titi kemarin sudah melakukan langkah-langkah pembelajaran. Apakah langkah-langkah itu sudah berhasil dilaksanakan urut atau bagaimana ataukah ada yang terpaksa dalam tanda kutip melihat sikon di skip dan lain sebagainya? Alhamdulillah sih sudah urut ya Bu sesuai rencana. Jadi ada
ya pembagian kelompok sesuai UN kelompok, terus nanti ada siswa tapi hanya satu kelompok waktu itu Bu yang presentasi, mungkin terbatas waktu seperti itu. Iya, oke. Baik. Kemudian setelah kemarin Bu Titi juga hasil dari praktek pembelajaran itu, yang sekarang hal baru apa sih yang Bu Titi ketahui dan juga lebih Bu Titi pahami hasil dari praktek pembelajaran yang kemarin? Yaitu tadi Bu, kita harus menyiapkan media pembelajaran yang bisa menarik siswa. Jadi murid itu jadi lebih aktif, itu bagaimana seharusnya seperti itu. Jadi tidak bosan hanya guru yang ceramah gitu Bu. Betul. Jadi lebih paham bagaimana membuat media pembelajaran, kalau boleh diistilahkan yang lebih mengaktifkan murid begitu ya Bu Titi ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kemarin ketika praktek pembelajaran itu Bu Titi mengalami kekurangan atau kendala tidak sepanjang pembelajaran berlangsung itu? Kendalanya sih waktu itu pada murid itu sendiri gitu. Jadi ada yang melakukan praktikum itu diulang sampai beberapa kali. Jadi larutannya langsung tercampur, kan itu ada pipa Y. Oh, yang pipa Y itu kemarin gitu ya. Jadi mungkin murid kurang berhati-hati saat memasukkan larutan, terutama yang warna kuning itu Bu. PPNO3 sama KI apa ya? Iya, yang jadi PBI 2. Kan itu warnanya kuning. Nah, itu langsung tercampur, kelihatan sekali langsung warna kuning. Jadi siswa ngulang lagi. Oke. Berarti kendalanya lebih ada di yang skill siswanya gitu ya, skill muridnya itu ya. Menurut Bu Titi, kendala itu terjadi penyebabnya apa? Yaitu muridnya kurang berhati-hati, mungkin saat mencuci kan sebelum praktikum dicuci dahulu semua peralatannya, mungkin kurang bersih, jadi masih ada larutan yang tertinggal Bu. Jadi yaitu langsung tercampur seperti itu. Oke. Terkait selanjutnya ini Bu Titi, untuk pemahaman baru apa yang Bu Titi peroleh, kemudian pemahaman baru ini akan coba Bu Titi terapkan di pembelajaran selanjutnya? Pemahaman barunya media pembelajaran yang menarik tentu ya Bu. Siswa itu murid jadi lebih aktif begitu. Terkait pembuatan media pembelajaran yang lebih mengaktifkan murid begitu ya. Baik, untuk langkah-langkahnya Bu Titi, tadi Bu Titi kan cerita ada kendala ya di percakapan kita yang sebelum ini. Langkah-langkahnya apa ini Bu Titi yang mau diambil untuk mengatasi kendala yang ada itu? Lebih mendampingi murid saat praktikum, jadi menekankan berkali-kali harus berhati-hati sebelum praktikum, mencucinya yang bersih seperti itu. Mungkin murid hanya dicuci sebentar gitu langsung praktikum, tidak hati-hati bersih sampai bersih seperti itu. Baik. Untuk misalkan ini tadi Bu Titi mungkin bisa menguraikan dengan lebih, mungkin ini Bu Titi yang lebih sistematis atau bagaimana untuk kendala jangka panjangnya barangkali Bu Titi terkait dengan prosedur umum ketika anak-anak ke laboratorium kimia untuk pembelajaran begitu? Ada enggak? Ya itu persiapan sebelum praktikum harus bagaimana, terus ketika praktikum murid harus bagaimana juga, bisa mencuci bersih semuanya, nanti mengembalikan juga harus dalam keadaan bersih peralatannya seperti itu, merapikan bangku-bangku, tentang keselamatan kerja di laboratorium mungkin ya Bu seperti itu. Baik Bu Titi, dari percakapan yang cukup singkat padat ini, apa nih yang Bu Titi peroleh dari percakapan kita hari ini? Yang saya peroleh itu saya berencana akan membuat itu media pembelajaran, perangkat pembelajaran itu yang bisa mengaktifkan murid di kelas seperti itu rencananya. Jadi kita masuk kelas kita sudah siap kita mau apa seperti itu. Baik, terima kasih Bu Titi, luar biasa jawaban-jawaban untuk refleksi kita bersama ya. Baik, Pak Andi selaku pengajar praktek saya ada giliran ya. Sudah menunggu dari tadi ya Pak Andi. Monggo Pak Andi mungkin ada yang ingin disampaikan terkait mungkin saya sendiri Pak Andi ketika melakukan praktek coaching maupun kepada Bu Titi selaku observi. Monggo Pak Andi. Terima kasih waktunya Bu Lestari atas kesempatan yang luar biasa ini saya bisa mendampingi pasca observasi ya. Iya, betul. Berarti pra dan observasi sudah dilakukan. Sudah, iya. Bu Titi. Ya. Sekilas saya tadi menangkap ternyata kita harus jeli terhadap kreativitas anak ya. Anak tadi bisa membuat
video yang luar biasa di IG Iya, Reel ya. Iya, betul, Pak. pakai Video RSTG. aktivitas kegiatan ya Kegiatan di saat praktikum. praktikum. Nah, itu menjadi sisi yang harus kita cermati, artinya anak itu ternyata punya potensi untuk kreatif ya. Anak itu ternyata bisa menciptakan sesuatu yang kreatif dari hal dokumentasi. Itu dokumentasi ya? Iya, betul Dokumentasi, ya. video, dan mereka bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif yang menurut mereka versi terbaik mereka, sehingga kita semua ya setidaknya bisa mengapresiasi hal itu. Jadi itu menjadi catatan penting juga ke depannya untuk bisa kembali membangkitkan potensi peserta didik. Ya. Bagaimana dengan mungkin tadi menciptakan kayak rencana tindak lanjut dengan bahwa membuat media yang dapat membangkitkan minat anak, itu salah satunya, dan kita kasih ruang lah kepada peserta didik untuk mereka itu berekspresi, untuk berkreasi sekreatif mungkin dalam pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan. Mungkin itu saja, saya fokus ke situ. Jadi secara keseluruhan Bu Titi sudah ya melaksanakan pembelajaran yang sudah maksimal, ya roh perubahan juga sudah ada. Bagaimana anak sudah bisa merasa nyaman, bisa diberikan ruang untuk berkreasi dan menciptakan video reel yang menarik juga. Itu juga perlu mendapatkan perhatian. Mungkin itu saja untuk Bu Titi. Bu Tri Lestari juga sudah maksimal sih, tadi sudah melakukan praktek supervisi yang bagus untuk membangkitkan potensi Bu Titi untuk bagaimana beliau memaksimalkan pembelajaran yang nantinya bisa berpihak pada anak. Mungkin itu aja. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan kembali. Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Andi. Kata-kata yang sangat bahasa Jawanya itu membuat mongkok hati, begitu ya Bu Titi ya. Baik untuk saya selaku yang sedang berlatih coaching, selaku Bu Titi yang juga sebagai observi, juga mudah-mudahan untuk nanti siapapun yang akan menyaksikan percakapan kita semuanya. Terima kasih Pak Andi, Bu Titi yang sudah berperan dalam kegiatan pasca observasi ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.